Iya, iya, iya. Yang mana orangnya? Biar kita lamarkan. Kan bukannya kemarin abang udah bilang sama Oh, Umi. udah dikasih itu Yang itu dia orangnya. Yang mana? Adalah. Langsung di sini. Abang mau nikah umur berapapun, sebetulnya buat Umi Abi nggak masalah. Asal abang sudah punya kematangan. Rizki nak, nanti Allah yang akan ngasih dari jalan yang gak diduga-duga. Abi dulu nikahan Umi, emang ada duit? Enggak. Yang ada malah minus, ngutang. Ya kan Bi? Iya, Abi tuh dulu nikahin Umi tuh ngutang nak. Ngutang sama orang. 20 juta. 20 juta yang baru bisa kebayar setelah Abang udah kita ke KL. malah udah ada adik kayaknya. Udah. Mungkin baru 8 tahun lalu Udah. kebayar. Iya. Jadi berapa? 12 tahun nikah, baru Abi bisa bayar uang 20 juta 20 itu. juta, bayangin. Jadi Umi Tapi- selama 12 tahun itu tergadai. Jadi kan yang namanya pernikahan itu harus punya, menurut abang ya, satu tanggung jawab, dua kematangan emosi. Ya kan, apalagi kalau misalnya laki-laki udah capek di luar, kena pressure kerja, dimarahin atasan, gajinya belum turun, akhir bulan, udah tuh kecil lagi, nyampe rumah, istrinya marah-marah. Kan wah, mumetnya itu kalau misalnya, gimana tuh cara belajar deh. Nah, Umi itu Belajar. yang harus jelasin. Karena Umi ngerasakan Abi 15 tahun nggak punya duit. Tuh, coba. Nah, coba belajar untuk ngelola emosi tuh Gimana, Mi? Ini bukan dari sudut pandang laki-laki aja ya, tapi juga dari sudut pandang perempuannya ya. Karena abang tuh pernah baca katanya laki-laki itu memang didesain untuk problem solver. Ya. Tapi dia perlu ditemani sama wanita yang bisa menguatkan, memeluk, yang intinya jadi support system buat dia gitu, bukan jadi musuh. Iya, iya, gitu, iya, bukan iya, malah iya. kamu kok begini gitu. Anak Abi teorinya udah banyak. Teorinya ya gue dia prakteknya. Nah, makanya praktek Teorinya cuma kan maknya ngelarang. Kan maknya Bukan ngelarang loh, cuma khawatir aja. Terus gimana dari Terus sisi gimana? perempuan? Ini kalau dari sisi perempuannya, makanya akhwat yang mau menikah pun dia juga harus tahu konsekuensi dari pernikahan itu. Yang namanya nikah itu jalannya nggak mulus dan nggak lurus. Jadi nikah itu dia kalau kata di satu buku ya, judul satu buku itu menarik banget. Bukan pernikahan Cinderella. Jangan dibayangkan. Itu buatannya Kang Iwan Januar. Jangan dibayangkan kalau misalnya dia nikah dengan anaknya Fatih Karim, ya, udah pasti nih orang akan selalu senyum, Rajin sholat malam. puasa sunnah tak pernah tinggal, gitu. Dia yang azan yang qomat di masjid, gitu. Dia yang tiap hari pasti akan selalu Imam. meluk istrinya, Marbot dong kalau kayak gitu. Gitu. Enggak Karena gitu. persepsi gitu. Iya, karena persepsi kayak gitu, Iya, gitu. iya. Jadi dia harus tahu yang dinikahi dia Ini adalah disclaimer manusia. ya berarti di sini ya. Disclaimer ya ini di sini ya. Iya, Iya, karena Abi juga manusia, Iya, kan iya. ya. Yang tahu gimana Abi kan cuma Umi, Mm-mm, kan. mm-mm. Yang tahu gimana Abang ya Umi Abi. Jadi jangan dilihat dia sebagai anak ustadz atau anak siapa gitu. Ya udah dia manusia yang dia punya peluang Potensi salah. marah, potensi sedih, potensi emosi, Potensi salah. tapi juga punya potensi sayang. Itu semuanya tuh jadi satu di situ. Makanya yang perlu disiapkan itu bukan cuma calon suami, tapi juga calon istri oleh orang tuanya masing-masing. Itu oleh orang tua si calon istrinya, si akhwat ini, dia juga harus mempersiapkan, nak, nanti kamu akan jadi pendamping suamimu. Kamu kadang-kadang harus lebih kuat daripada suamimu, karena walaupun suamimu laki-laki, dia ada posisi dan potensi dia akan sangat butuh kamu. Sama kayak Bunda Khadijah ketika Rasulullah dapat wahyu pertama. Yang beliau datangin itu siapa? Bukan pamannya, bukan, tapi yang didatangi itu adalah istrinya gitu. Padahal perempuan kan posisinya lemah sebetulnya. Dan biasanya perempuan itu kan, aduh gimana ya, udah panikan, iya kan? Tapi kenapa yang dipilih Bunda Khadijah? Karena Rasulullah tahu Bunda Khadijah itu sudah matang secara emosional. Nah, makanya penting bagi orang tua dari calon istri untuk mau juga mematangkan istrinya, gitu. Itu satu. Kalau itu sudah ada, maka potensi untuk meledak di dalam rumah akan semakin kecil. Semakin kecil itu bukan berarti tidak ada kan ya? ya? Bukan berarti nggak ada. Oke, Nah, tapi itu kan semakin potensi, kecil. potensi untuk meledak di dalam rumahnya dia makin kecil. Yang kedua, abang sebagai laki-laki juga harus bisa misahin. Aku bermasalahnya sama orang luar. Kenapa orang dalam rumahku yang harus kena? Kan mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak salih apa-apa. Jadi laki-laki pun harus bisa dengan cepat nge-switch.
Oke, apakah itu harus dibina dengan pengalaman? Karena itu kan nggak bisa pakai teori kan. Iya. Artinya make sense-nya secara logika, semakin panjang umurnya semakin banyak pengalamannya dengan hal kayak gitu. Nggak juga. Coba. Itu dari rumah, kebiasaan kita di rumah aja udah bisa. Oh, kebiasaan di rumah udah bisa? Iya, satu. Abang bisa lihat dari kebiasaan Umi dan Abi. Ketika Abi di luar rumah, sama Abi di dalam rumah, apakah Abi bawa sampah yang ada di luar ke rumah? Enggak itu sih. akan mempengaruhi Abang. Karakter Abang. Umi misalnya gitu ya. Umi apakah selalu bawa sampah dari luar, sampah emosi dari luar ke dalam rumah? Itu juga akan mempengaruhi karakter Abang. Karena kan Abang ngelihat Umi Abi sebagai pasti role model pertama Abang pasti adalah Umi dan Abi kan. Terus akhirnya dari situ Abang belajar, oh aku nggak boleh membawa semua sampah-sampah emosi yang ada di luar itu ke dalam rumah. Kenapa? Karena Umi Abiku nggak pernah kayak gitu. Kalaupun iya, itu 1-2 kali aja, nggak sering dan nggak dominan. Akhirnya karakter Abang akan terbentuk dengan sendirinya. Abang nggak akan bawa semua sampah-sampah itu ke rumah karena Abang udah tahu gitu. Jadi bukan karena pengalaman hidup yang panjang, karena banyak loh orang yang dia umurnya dirasa udah matang, tapi dia tetap bawa sampah ke dalam rumahnya. Karena dia tukang sampah. tapi menarik Karena tuh bentar ya Umi selesaiin ya. Karena salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang dia dididik oleh orang tuanya. Makanya kenapa ya Bi ya, Umi Abi tuh ngobrol kemarin itu. Kita ini kalau misalnya nanti Abang mau nikah, yang mau kita cari buat dia itu bukan cuma calon mantu, tapi juga calon besan. Paham Abang? Jadi Kenapa? Abi itu mencari besan, bukan sekedar mantu. Bukan sekedar mantu. Kenapa? Karena mantu ini karakter dia akan sangat dipengaruhi dari hasil cetakan bapak dan ibunya. Gitu. Jadi Umi Abi juga apakah harus mencari besan orang Medan juga? Enggak juga. Enggak juga. Abi malah kepengennya orang Jepang. Hai, arigatou gozaimasu. Beda budaya udah. Iya kan? Abi pengen orang Jepang. Iya. Atau tiba-tiba jadi Kanada. Pingin lah Jepang. Satu Jepang, satu Pingin Australia. Kanada, pingin Australia, pingin Indonesia. Ya Allah, banyak kali pengennya 4 bulan lah. Terus itu. Nah, jadi latar belakang keluarga yang berpengaruh. Nah, makanya kan sekarang kan ada yang namanya ini ya, istilah luka pengasuhan. Ya kan? Jadi banyak rumah Jangan lupa tangga yang daftar sekarang broken home. nanti bulan April ya. Iya, linknya ada di bawah. Kayak gitu. Di deskripsi nanti tolong taruh. Makasih ya. Jadi karakter seseorang itu bukan dipengaruhi oleh panjangnya usia. Oke. Ada, tapi dia tidak terlalu besar gitu. Tapi dia lebih banyak dipengaruhi pendidikan orang tuanya di waktu dia masih bareng sama orang tuanya. Makanya banyak rumah tangga bermasalah karena masing-masing bawa luka masa kecil. Bawa luka masa lalu, bawa luka dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dan itu ngefek ketika pernikahan. Kayak kemarin ya Bi ya, beberapa waktu yang lalu tuh Umi Abi tuh podcast sama Teh Pepeu, sama Kang Ulum. Jadi Teh Pepeu itu bisa nangis sejadi-jadinya, sesegukan di pojokan rumahnya, cuma karena ngelihat suaminya tidur siang. Suaminya cuma tidur siang doang, dia bisa nangis sesegukan di pojokan. Yang dia gambarkan tuh bapaknya. Karena dalam persepsi dia, laki-laki yang tidur siang itu tidak bertanggung jawab. Pemalas, nggak bertanggung jawab sama keluarga. Seperti bapaknya dulu. Jadi dia paling nggak bisa ngelihat ada suaminya tidur siang, males-malesan, sekedar nyantai gitu. Padahal udah ngerjain semua kerjaan rumah. Coba Abang pikir, jadi masalah kan? Tuh. Abang tidur siang nanti, istri Abang bisa jumpa lipat tantrum di lantai. Coba. Guling-guling gini Rukiah dia. Ternyata masalahnya adalah dia punya luka di masa lalunya. Bicara luka lagi Mi, motong yang Mi, maaf Mi gitu nggak ya. apa-apa sayang. Dipotong. Jadi Abang nggak punya luka, lahir dari keluarga yang seperti kita hari ini. Tapi dia kan belum tentu. Sama lah kayak case Umi Abi. Gitu. Makanya Abi bilang, kan ya Allah. makanya Umi hebat. Umi lah yang nyembuhkan luka Abi. Gitu kan? Tapi misalnya gini, misalnya Abang ternyata ketemunya sama ahwatnya baik, tapi dia punya luka dengan orang tuanya. Gimana Abi? Abi izinkan?
Karena Jadi, PR-nya kan akan- makanya tadi tergantung kadar power bank dia. Dia aja power banknya itu. Jadi baterainya harusnya kan full nih. Biasa masih ngecas itu, masih Jangan lagi ngecas. buka aib anaknya, promoin lah. ini versi bapaknya. Ini bapaknya lo paling tahu gitu kan. Ya jadi Abi ngeliat, wah ini anak ini harus dicas dulu nih. Gitu. Nah, jadi kalau dia udah begini nih, tak, dia akan bisa men-charge handphone 1, handphone 5, handphone 10, dia kuat. Karena dia udah punya energi untuk ngecas. Nah, kalau dia piep gitu, itu bahaya. Dia kepala rumah tangga. Ngadapin istrinya, dia pula yang stres nanti dia keluar rumah. Iya. Dia keluar rumah ya. Dia balik ke rumah. Dia balik ke rumah kita. Tiba-tiba dia, loh bang kok ada di sini? Iya, curhat tentang istri. Biasanya istri curhat. Iya. Itu. Abi takut itu. Jadi intinya kita ngobrol ini nggak ada hal salah dengan angka. Mau 19, mau 18, mau 20, nggak problem dengan itu. Problemnya adalah kematangan jiwa. Dan kematangan jiwa itu terlihat dari keseharian. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi iya. Gitu. Nah, jadi kan menarik tuh tadi itu soal luka pengasuhan kan. Abi tadi mention Umi yang menyembuhin Abi. Tapi kan itu bertemu setelah usia 26. Iya. Artinya ketika Abi habis kakek nenek pisah itu kan Abi usia 13 lah. Iya. Terus sampai paling nggak 25. Itu kan artinya kan ada luka kan di situ. Nah, kita berbicara untuk teman-teman di luaran sana yang terlahir dari keluarga yang tidak harmonis atau dari ekonomi yang cukup ke bawah gitu. Nah, terus gimana cara mereka mempersiapkan karena nggak ada support system dari orang terdekat. Orang terdekatnya masih entahlah masih sama Allah lah gitu. Nah, terus gimana tuh cara nyiapin diri sendirinya? Nah, itu itu bagus tuh Abi pertanyaannya. Umi aja. Janganlah. Pak Karena Ustadz aja lah, Pak Kalau Ustadz. Abi ketemu Umi iya mungkin Dari sisi Umi ini. Saya cuma pengurus majelis taklim. Pak Ustadz aja yang jawab. Keren loh apa ini. majelis taklimnya namanya? Nurul Iman. Iya, jadi bagus pertanyaan Abang. Itu di luar sana ada jutaan rumah tangga loh. Iya, karena yang seperti itu. case-nya yang sekarang kita bahas adalah kamu umur 19, kamu lahir dari anak orang kaya. Paling enggak kamu enak hidupnya gitu. Nah, terus Dan bapak ibumu mensupport kamu Iya. apapun Tapi yang iya. kamu lakukan. Nah, tapi aku enggak Nah, kayak gitu. Case-nya kan beda-beda nih. Kita coba gimana tuh? Nah, jadi makanya disitulah pentingnya ya kita itu kembali lagi ke basic diri kita. Harus terlalu ingat bahwa kita ini ciptaannya Allah. Ada kondisi rumah tangga yang menimpa kita itu adalah takdirnya Allah. Kita punya bapak ibu yang toksik. Itu juga kita tidak pernah memilih. Itu pilihan Allah. Jadi kalau kita itu ingat bahwa ini semuanya adalah minallah, berarti kita juga balik kepada arahannya Allah. Quran. Makanya Abang bilang tadi, Abi tuh luka dari mulai SD sampai ke kuliah, bayangkan panjangnya masa itu. Kok bisa sembuh? Obat pertama Abi itu adalah kedekatan Abi dengan kajian. Jadi Abi harapkan orang yang luka kayak Abi, ada jutaan rumah tangga di luar sana, mendekatlah kepada kajian. Karena Abi tuh sembuh itu Bang, sebenarnya setengah kesembuhan itu udah Quran dulu, baru sembuh sempurnanya sama Umi. Iya. Jadi Abi itu sembuhnya karena kajian diintensifkan. Jadi virus-virus jiwa Abi itu luruh habis di kajian. Nah, sayangnya sekarang yang Abang tanya, yang teman-teman kayak gitu yang di luar sana, udahlah kondisi jiwanya toksik, rusak, jauh dari masjid, jauh dari kajian, jauh dari Allah, makin parah Bang. Gitu. Jadi ini obat lah, iya. Kenapa? Loh, dia itu kan yang menciptakan kita. Dia itu kan yang memberikan kita segala. Jadi kalau ada masalah, ya kembali lagi ke dia. Apa kembali ke dianya tuh gimana? Gitu kan? Dia nggak kelihatan. Kan ada kalam cintanya. Kan ada Quran. Kan Quran itu guidance. Nah sayangnya Bang, anak-anak sekarang itu jauh dari Quran. Kemungkinannya dua, antara jauh dari Quran atau tidak ada yang bisa mengkomunikasikan Al-Quran dengan bahasa mereka. Betul, itu jadi faktor. Makanya akhirnya mereka ini jadilah jiwa-jiwa yang terluka. Dan bahayanya Bang, jiwa-jiwa terluka ini ibaratnya itu apa ya, arwah yang gentayangan ini, menikahlah mereka. Iya. Hancurlah pernikahan. Makanya institusi pernikahan di Indonesia ini 300% perceraian meningkat setiap tahunnya. Iya. Kenapa? Tadi ada orang yang belum pulih mencoba bersama.
Dan ternyata bukan cuma dia yang belum pulih. Dari sononya juga sama. Boom. Itu yang terjadi. Nah, itu yang dibahas di Broken Home Healing nanti. Nah, efek yang di bawah. Ya, klik pendaftaran Bulan sih berapa? terbatas. Bulan 4 ya? Bulan Karena ya? Abi tuh ngerasakan luka, anak luka itu nggak enak. Iya. Nggak enak bang, gitu. Sakit gitu loh. Bapak ada di sana bersama ibu baru, ibunya jadi TKI, nggak enak. Nah, Abi sembuh sekarang nih, bukan hanya sembuh, bahkan sekarang tuh menyembuhkan banyak orang. Dengan apa? Dengan binaan-binaan kajian. Bayangin hampir 30 tahun Abi di jalan dakwah, menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka itu. Makanya Islam itu bang, itu dia mampu memulihkan jiwa-jiwa manusia, merepair lagi. Kalau laptop itu dia file itu didefrag, dirapihin lagi, jadi rapi. Jadi nanti dia nikah dia nggak nyalahin. Ini kan aku begini, itu kan lagi rame tuh banyak ya influencer, NPD nyalahin orang tua dia. Iya. Nanti kita obrolin lagi kan tentang orang tua durhaka. Iya. Nyalahin orang tua, aku kayak gini kan bapak ibuku dulu kayak gitu. Ya mama aku dulu begitu sih. Hei, jangan nyalahin masa lalu. Tapi kamu yang bertanggung jawab pada dirimu di masa depan. Iya. Jadi kalau kayak gitu caranya, iya nanti nyalain, nanti bapak mamanya juga. Tahu kamu, kakekmu juga dulu begitu sama aku. Loh, terus sampai kapan circle ini putus? Nanti kalau dia udah nikah, dia juga nyalahin pasangannya. Nah gitu, gampang nyalahin. Karena kebiasaan mencari siapa yang salah. Iya, dan yang bukan dia gitu, dia nyari orang lain. Nyari orang lain. Kemarin tuh abang habis nonton podcastnya ini kan, Ustadz Felix sama Mas Panji yang soal kodok-kodar. Kayaknya itu deh nyambung deh ke situ. Jadi karena ada wilayah yang bisa dikuasai, ada yang nggak bisa dikuasain kan. Tapi nanti pembahasan Umi Abi lah itu. Iya, itu adalah salah satu materi yang penting berarti untuk abang ketika orang bilang enak lu ya jadi anaknya UFK. Pertanyaan Abi cuma nanya, abang tanya, abang kan pernah bilang sama kawan-kawan abang waktu SMA. Iya. Aku kan nggak pernah minta bapakku UFK. Iya. Emang abang pernah minta? Enggak sih. Abi juga nggak pernah minta abang jadi anak. Kalau bisa minta pengen jadi anak Sultan Brunei sih. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa minta, nanggung. Kalau boleh minta. Nanggung banget katanya. Kan kalau boleh minta. Kalau boleh minta. Tapi kan kita nggak bisa minta. Iya. Ya kan makanya dulu ketika Abi menghadapi nenek almarhumah yang begitu lukanya begitu berat, Abi kan kalimat itu yang Abi sampaikan ke Umi. Nih, sabar ya dengan ibuku. Karena aku nggak pernah minta punya ibu kayak gitu. Ini ujian aku. Apa kata Abi? Kalimat pamungkas. Coba jadi aku meskipun hanya sehari. Coba kamu jadi aku sehari aja. Gimana coba? Mampu kamu jadi aku sehari aja? Nggak usah kamu bilang aku jadi anaknya itu 26 tahun. Iya. Kamu jadi aku sehari aja. Udah langsung dari situ Umi langsung, iya ya. Dia nggak pernah minta ya. Jadi ada kesadaran diri bahwa dia ini bukan pilihan hidupnya. Sementara dia itu pilihan hidup Abi. Kan beda. Nah jadi buat anak-anak yang terluka di luar sana, ini kesempatan obatnya. Bertanya kepada mereka yang sembuh. Abang punya teman kanker, udah stadium 4, sembuh. Pasti orang bilang apa? Gimana caranya? Nah, kok kamu bisa sembuh? Apa obatnya? Langsung dia bilang, minum kukusan air jerami. Itu kan, minum ini, minum potongan daun ini kan gitu. Iya. Iya kan? Terus semua orang berlomba mencoba. Karena sumbernya trusted. Karena dia udah terpercaya kalau dia sembuh. Ya. Nah, akhirnya banyak orang sembuh lagi. Nah, jadi sebenarnya Bang itu luka fisik, Bang. Lebih ngeri yang Abi alami, luka jiwa. Luka jiwa itu sakitnya nggak sembuh. Sembuhnya butuh waktu yang panjang. Bertahun-tahun. Misalnya tapi mau kalau minta dia bantuan profesional bayarannya mahal. Nah, yang Abi dan Umi khawatirkan, insya Allah Abang secara jiwa, secara rumah, secara ini rumah kita hangat, nak. Tapi belum tentu dia. Dan belum tentu Abang sanggup menghadapi. Makanya tugasnya Abi dan Umi mempersiapkan power bank Abang. Kapasitas power bank Abang harus ditambah. Supaya siapapun nanti yang jadi pilihan Abang siap. Dia yang punya luka pengasuhan atau enggak, Abang siap dengan dua-duanya. Dia yang ada mungkin ada double kepribadian. Iya. Abang juga siap dengan dua-duanya gitu. Walaupun pasti sebagai orang tua Umi Abi doakan Abang dapat yang terbaik. Yang terbaik imannya, yang insya Allah juga terbaik rupanya, penyayang juga, keibuan juga gitu ya. Ya, yang namanya orang tua pasti kan pengen yang terbaik buat anaknya. Walaupun
anak awak sendiri belum tentu juga sebagus Iya, itu iya. ya kan. Kayak awak mau dapat yang levelnya nomor 1, anak awak pun levelnya masih 10 ya kan. Jauh juga Iya, sebetulnya. Tapi namanya orang tua pasti kan pengen yang terbaik kan buat anaknya gitu. Nah, Tapi ya tugas Umi Abi sekarang itu mempersiapkan Abang. Sampai kapan? Ya nggak tahu udah ya tahu Bi ya. kita. Sampai Abang nanti memang udah ngerasa Abang sendiri juga siap gitu. Tapi pastinya Umi Abi akan ngasih pertimbangan. Bang, menurut Umi, menurut Abi, Abang sekarang itu Udah siap masih ada di skala level ini. 5 misalnya. Makanya kemarin abang nanya 7. kan ya sama Umi, Iya. kalau ini skalanya berapa gitu. Iya. Karena abang nanya juga sama kawan-kawan yang deket ya. Mm-mm. Menurut lu gue skalanya berapa deh gitu. Mm-mm. Skalanya sekian. Oke, kenapa sekian gitu. Mm-mm. Iya. Terus berapa katanya? Hah? Berapa katanya? Katanya 6 sih. Masih jauh. 6 dari Kenapa 6 itu? 100. Hah? 6 kenapa katanya? Karena masih suka huhahehe. Oh. Gimana ya bang anaknya suka huhahehe? Tanyalah sama Abi. Menurut Abi Abang skalanya berapa, Bi? Hah? 1 sampai 10. Kalau dari 1 sampai 10, Abang tuh masih 7 skalanya. Ih, Abi masih tinggi. Umi Tinggi. lebih parah kemarin yang ngasih Dua. skala ya. No. Dua. Umi kan ngasih Abang 5, Umi 5. bilang. Terus 5. abang bilang kapan Umi bisa sampai angka 8? Ah. Ya mungkin 2 sampai 3 tahun lagi lah. Oh ya udah. Lama ya? Lama lagi. Abis sementara udah pingin cucu. Astagfirullah. Gimana coba? Karena udah nggak ada adik lagi kan. Adik nggak ada. Adik nggak ada, udah adik saja terakhir. Adik nggak ada. Mantu lama lagi. Pingin cucu. Berarti Gitu, ya. pentingnya lingkungan. Berarti gini konteksnya kalau untuk teman-teman di luar sana yang Iya. lahirnya kurang beruntung gitu Iya, dari iya. rumah, berarti Iya. lingkungan. Lingkungan. Kajian lebih tepat. Termasuk lingkungan kerja juga ini ya. Kebetulan Cina Quran lagi buka open recruitment besar. Karena kebetulan saya HR-nya. Titipan HR. Lihat bang, ya. Nabi kita tuh hebatnya. Nabi kita itu ya, dia itu fatherless, wafat ayahnya. Iya. Disusul dengan motherless bang. Lukanya double bang. Disusul dengan paman lessnya juga nggak ada. Kakeknya Kakek dulu lesnya nggak nggak ada. ada. Pamannya Oke. sekarang. Dan akhirnya juga istrinya nggak ada. Istrinya. Bayangin abang, manusia dengan luka bertumpuk-tumpuk. Apa yang membuat dia menjadi nabi? Kesiapan keimanannya kan. Dan Makanya dimusuhi seantero Mekah. dimusuhi keluarga lagi seantero Mekah. Tapi menarik, abis ayahnya meninggal, kan Hmm. peran ayah. Nah ini menarik nih tentang peran ayah nih. Nanti kan Umi Abi juga kabarnya ada forum lagi apa podcast ya sama King Sifrun ya selama nanti bulan Ramadan apa? Ya, 30 hari di rumah Nabi. Nah, buat teman-teman semuanya nanti pantengin selama bulan Ramadan. Wih. Gitu. Berapa promo kita masuk hari ini Broken Home? Teman Ceki. Lama-lama banyak jualan. Aduh, dapat si affiliate ini kayaknya nih. Nah, jadi abis ayahnya meninggal kan peran keayahannya itu diganti kan. Ibu sekaligus ayah. Iya. Abis itu diganti sama kakeknya. Iya. Nah, terus gimana buat teman-teman di luaran sana yang dia ayahnya nggak ada, tapi ibunya tidak mengambil peran sebagai ayah. Banyak. Pamannya tidak mengambil peran sebagai ayah. Kakeknya tidak berperan sebagai ayah buat dia. Gitu. Nanti dia akan menemukan Nanti. sosok itu seiring dengan berjalannya waktu. Bisa jadi dia menemukan sosok itu nanti di ustadz yang ngisi kajiannya. Ya. Bisa jadi di ayah dari temannya. Ya, ketemu itu nanti. Bisa jadi. Allah yang akan mempertemukan. Yang penting dia selalu berjalan di jalan yang Nah, itu. benar. Itu aja. Nanti Allah yang akan mempertemukan dia dengan orang-orang yang akan menjaga dia. Jadi keyakinan itu pun harus ada. Tapi satu syaratnya tadi, dia harus tetap on the track. Abi juga sebetulnya punya selain Kekman, selain Nembon. Dalam perjalanan Abi itu, Abi ketemu dengan banyak orang. Abi ketemu dengan banyak ayah dalam dengan banyak ayah ya. Beberapa sahabat Abi itu Ayah-ayah juga ideologis kan? iya, beberapa sahabat Abi juga kan jadi ayah buat Abi, kayak misalnya Wa Opang gitu kan. Memang sebaya sih umurnya sama Abi, tapi kedewasaan beliau, kedekatan beliau dengan ibu itu kan juga mempengaruhi Abi gitu. Terus ada lagi tuh teman Abi yang tinggal di sini yang badannya agak berisi tuh. Itu juga ibunya tuh dulu sering datang ke kosan Abi, bawa abon. Dan itu dimakan sama semua anak-anak ijal ya, yang dimakan sama semua anak di kosan. Itu kan ada sosok ibu di situ hadir, gitu. Jadi Abi dapetin itu juga gitu. Nah, tapi intinya adalah tetap on the track. Jangan khawatir, nanti Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang akan menemani dalam perjalanan hidupnya. Bisa jadi nanti dia temukan sosok itu nanti di istrinya.
Bisa jadi istri. Itu. Kayak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. ketemu dengan sosok itu di Bunda Khadijah. Hmm. Usia jauh lebih matang, pengalaman hidup sudah lebih banyak, sudah melewati 2 pernikahan sebelumnya, menjadi seorang pebisnis yang banyak berinteraksi dengan berbagai jenis laki-laki. Jadi udah memahami karakteristik psikologi seorang laki-laki itu seperti apa. Makanya kenapa Allah pasangkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi menarik sih kalau misalnya konteksnya adalah menikah terus disambungkan dengan pribadinya Nabi Muhammad ya. Dari kecil udah tidak ada orang tuanya, habis itu belajar berdagang. Terus abang tuh mikir, gimana caranya usia 25 udah punya harta sebanyak itu? Karena kan ngasih maharnya kan bukan main-main kan buat Bunda Khadijah. Walaupun waktu itu Bunda Khadijah kan juga saudagar. Tapi membuktikan kalau bukan mau kondo gitu kalau sekarang tuh. Makanya itu yang selalu bilang sama abang, laki-laki Harus itu punya tough. Tanggung jawab, kerja keras itu. Dan Nabi itu dari mulai, bayangin abang, Nabi kita itu usia bisnisnya lebih panjang daripada usia kenabiannya. Yes. Berarti Nabi kita itu lebih banyak bisnisnya daripada risalahnya. Bayangin. Itu kan menandakan mental, karena pengusaha itu bang, itu mental. Iya. Abang baru rugi dikit langsung udah tutup toko. Ya kan? Nggak bisa. Kenapa Abi itu kuat banget? Itu salah satunya apa? Abi kan ditempa banyak dagang. Jatuh bangun rugi, ditipu orang, nggak bisa ngembaliin modal, dicaci maki orang, tokonya dibubarin orang. Jadi mental bang, makanya mental yang kuat itu akan menghasilkan orang-orang yang kuat. Dan salah satu jalan itu adalah bisnis. Makanya Abi bilang, bang, mulai bang hari ini, nggak apa-apa nak, dapat 100-200 juta, 100-200 miliar. Iya, yang penting halal. Kan nggak apa-apa kan? Daripada 100-200 ribu kan nggak apa-apa haram, kan? nggak apa-apa lah. Daripada 100 ribu tapi haram. Haram. Ngapain? Senang banget mukanya puas. Gitu. Ya kan? Mental itu akan terbentuk dengan apa? Dengan perniagaan. Iya. Makanya jangan galau ketika kok rugi ya, kok belum laku ya. Mental. Nah sayangnya balik lagi tadi ke anak-anak di luar sana. Ini anak-anak generasi banyak nyerah. Baru dagang langsung tutup toko udah gitu. Ya kan? Kemarin jualan pulsa gagal, sekarang jualan bakso. Jualan bakso gagal, langsung jualan jilbab. Iya. Habis itu juga besok jualan. Jangan. Kesabaran menjalani proses itu penting. Lihat Cinta Quran. Abi bangun. Abang tahu sejarahnya dari mulai nggak punya apa-apa. Tapi menarik nih soal mental dan pembisnis. Jadi gini, sekarang tuh lagi ramai gini. Iya, kamu bisa bangun bisnis karena kalau kamu rugi, kamu ada safety net. Orang tua kamu bisa modalin. Lah aku sekali rugi mati. Sandwich generation. Itu mindset, bang. Jadi kalau orang mindset dengan realitas itu. Ya, iya. Abang nanya kayak karena ini ya sesuai ya gitu. Itu orang yang berdalih. Kalau gitu ya? Kalau orang udah punya mau, dia nggak akan kayak gitu. Dia akan bilang gini, aku walaupun gak ada backing manusia, aku punya backing Allah. Itu satu, itu soal keyakinan dan keimanan. Yang kedua, Islam juga mengharuskan kita untuk berikhtiar maksimal. Kita juga nggak boleh bisnis itu hajar bleh, ayo hajar aja. Enggak, bisnis itu juga perlu strategi, perhitungan yang matang, hitung-hitungan, kenapa ada bisnis plan dan seterusnya, gitu. Jadi nggak juga. Makanya kenapa Abi bilang bisnis itu membentuk karakter orang, karena di situ ada karakter perhitungan, ada ketenangan, ada berbagi. Kapan dia harus maju, kapan dia harus bertahan, ada peduli di situ, ada tenggang rasa di situ, gitu. Ada kontrol emosi di situ. Semuanya tuh bergabung jadi satu. Dan Nabi pedagang, pebisnis. Iya, makanya karakternya jadi sangat kuat dan itu mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangganya. Itu. Jadi kenapa Umi Abi juga, ayo nak mulai belajar bisnis. Sebetulnya untuk menempa karakter abang. Abang kan akhirnya kan bertemu dengan manusia ya, yang ternyata setelah dijalani, ya ternyata syirkah sama dia kayak gini nih, ya udah nggak apa-apa, abang kan jadi tahu kan gitu. Ada orang yang dia memang cuma bisa jadi teman doang, tapi nggak bisa jadi teman bisnis, teman ngobrol iya, tapi teman bisnis tidak gitu. Apalagi teman hidup. Iya, ada juga yang kayak gitu gitu. Tapi ada yang dia bisa jadi teman bisnis, bisa jadi teman hidup, bisa diajak hidup susah, diajak hidup senang jarang. Siapa itu orangnya? Umi.
Hidup senang jalan. Tapi sekali jalan langsung melipir ke toko emas dan berlian. Set. Pilih nih mau yang mana? Mau sama toko-tokonya? Abi bilang nggak sesanggup itu juga. Gitu. Gitu. Jadi itu nah balik lagi kita ke itu tadi ya, pernikahan di usia muda. Tadi Abi bilangnya ini bukan soal umurnya, tapi apakah betul-betul sudah siap secara karakter, dan itu pertama dipengaruhi oleh bagaimana orang tuanya mendidiknya. Dua, contoh yang dia dapat dari kedua orang tuanya. Itu. Yang ketiga, dia sendiri dengan keyakinannya. Kalau itu sudah berkumpul jadi satu, insya Allah di umur berapapun dia akan siap. Ini ya contoh ya, di Cinta Quran dulu ada tim kita yang tamat SMA langsung nikah. Istrinya juga tamat SMA, jadi mereka sebaya. Umurnya sama-sama 19 tahun. Itu sempat bikin geger kantor kita sih beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah gak kerja di Cinta Quran lagi ya. Tapi ketika dia nikah, itu dalam sejarahnya Cinta Quran sampai sekarang belum ada lagi yang top rekor di bawah gitu. dia. Jadi rekor itu belum ada lagi yang ngalahinnya. Di bawah lagi berapa? 17 tahun. Iya, cuma beberapa bulan setelah dia tamat SMA, dia nikah dengan teman sekolahnya juga, sama-sama tamat SMA, dan sekarang dia bangun bisnis. Dan sudah ada beberapa store. Keren, Umi Abi bilang. Bener, keren sih itu. Mantep gitu. Itu yang kayak gitu, gitu. Cobalah. Sekali juga emaknya. Iya. Yang mana orangnya? Biar kita lamarkan. Kan bukannya kemarin abang udah bilang sama Umi. Udah dikasih itu yang itu dia orangnya. Yang mana? Adalah. Langsung di sini. Oh gitu. Gitu abang. Jadi ini POV kita ya sebagai orang tua untuk abang. Nah jadi abang mau nikah umur berapapun sebetulnya buat Umi Abi nggak masalah, asal abang sudah punya kematangan. Rizki nanti Allah yang akan ngasih dari jalan yang nggak diduga-duga. Abi dulu nikahan Umi emang ada duit? Enggak, yang ada malah minus, ngutang. Ya kan Bi? Iya, Abi tuh dulu nikahin Umi tuh ngutang ngutang sama orang 20 juta yang baru bisa kebayar setelah abang kita ke KL. Malah udah ada adik kayaknya. Mungkin baru 8 tahun lalu kebayar. Iya. Jadi berapa? 12 tahun nikah baru Abi bisa bayar uang 20 juta 20 itu. Juta, bayangin. Jadi Umi selama 12 tahun itu tergadai. tapi kayak kalau misalnya ngomong return of investment itu balik banget gitu. Apanya? Iya, maksudnya secara perhitungan ya return on investment itu balik banget gitu. Iya, bisa growth gitu. Andai kata kalau misalnya salah milih gitu ya. Abi itu orang baik. Maksudnya perhitungan Abi itu nggak salah gitu milih Umi. Iya, kenapa? Karena Abi orang baik. Dan Abi diketemukan sama Allah dengan orang yang lebih baik. Gitu. Oh, rumusnya gitu. Iya. Tapi kalau rumusnya gitu, kenapa ada yang suaminya taat, istrinya begajulan? Oh, enggak sih, enggak. Itu film sinetron biasanya. Iya. Oh gitu. Bukannya Umi Abi udah pernah nanganin berbagai curhat. Ustadz, suami saya begini. Dari kedua belah pihak ada investasinya, ada kontribusinya. Itu kelihatannya aja. Iya, itu kelihatan di luarannya. Jadi dia baik, suaminya apalagi kayak dia pencitraan di sosmed, Bang. Iya. Oh gitu ya. Jago dia, Bang. Dia Pasti pakai jilbab, ya kan? Apalagi dia pakai cadar. Kemudian aku buka karena Allah. Sudah. Nah, udah. Jadi jangan lihat orang di sosial media. Terlalu dini melihat orang hanya tampilan. Makanya bilang tadi, lihat apa tingkah lakunya, kelihatan langsung karakternya. Nggak bisa ngelihat di sosmed, feed itu kan disusun rapi sesuai dengan keinginan dia. Oh, ibu yang baik ya buat anak-anaknya. Oh, ngancur banget. Oh, sayang sama anaknya, kemana-mana bawa anak. Itu di sosmed. Begitu abang masuk ke dunia realnya, Wallahu Akbar, dia manusia paling kejam sama anaknya. Karena abang nggak tahu. Terus pengakuan dia ke publik apa dia bilang? Aku dizolimi sama aku dizolimi sama suamiku. Aku di KDRT. Padahal dia orang paling zolim sama. Bayangin abang. Capek kita nanganin banyak kasus. Kalau udah jumpa orangnya yang mana, kasih tahu sama Umi Abi, biar Umi Abi lamarkan. Gitu ya Bi ya. Abi nggak mau. Apa? Biar dia datang sendiri. Oh iya betul juga. Abang datang sendiri sana lah. Karena dulu bapaknya gitu. Jadi jangan pernah harap Abi nemenin. Enggak. Datang sendiri. Lamar sendiri.
Terus nikah sendiri. Nikah. Kawin sendiri. Umi Abi nggak datang. Kalau Ya itu- nggak gitu kalau itu lah. enggak. Itu Kalau itu enggak, parah pasti. kali. Cuma kalau dia ngelamar sendiri, biar dia ungkapkan sendiri. Nggak ada teman-temanin. Betul. Nggak usah dikawan-kawanin. Nggak gentle, nggak laki-laki. Coba datang sendiri. Yang bikin aku nerima Abi karena Abi datang sendiri. Sendiri. Oh gitu ya? Iya, Sendiri. betul. Abi datang sendiri. Kayaknya kadang-kadang aku harus diajak ke sini supaya aku klarifikasi nantilah. sendiri. Nonton Akung juga. Akung itu subscriber loh di Cinta Quran TV. Nonton dia, Bang. Gitu ya. Nah, Ya. gitu. Ya, jadi ya. itu penting banget ya, karena bukan apa-apa Bang. Ini soalan masa depan. Iya. Nanti mikir lagi kualitas cucu generasi berikutnya. Makanya nggak usah heran kalau orang-orang kaya akan semakin kaya. Orang-orang hebat akan semakin hebat. Ya, Abang kan cerita sama Abi. Malah Abi dapat inspirasi dari Abang. Bayangkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bisa naklukin peperangan besar ngelawan Eropa bersatu. Jangan sekedar itu, tanya siapa kakeknya kan? Ya Muhammad Al-Fatih kan? Nah, jadi ya kan, Iya, artinya iya, bobot iya. keturunan berikutnya tergantung bibitnya, Bang. Iya, Dan kita nggak mungkin ngerusak pembibitan itu. iya. Dan menarik kayaknya kalau misalnya kita ngobrol lagi, mendidik anak itu gimana tuh yang tepat tuh? Maksudnya kalau misal dalam konteks Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dia kan pangeran, Iya. kerajaan, seharusnya dimanja. Iya kan? Makanya kan? Tapi kok bisa gitu sampai Nah. 30 keturunan tuh mantep-mantep gitu. Iya, Berarti iya, ada iya, sesuatu iya. Yes, ada value yang something. diwariskan. Iya, iya, iya. Itu. Itu dia. Ya, nanti kita bahas lagi. Nanti kita iya. bahas lagi ya. Yang- Untuk sekarang yang itu sekarang dulu ya. itu dulu. Ya, bismillah, mudah-mudahan manfaat obrolan kita, terutama buat teman-teman yang memang udah masuk di masa pernikahannya. Kalau memang udah cocok, langsung bisa bareng sama Abang tahun depan. Bisa pakai venue di Cinta Quran Center, insya Allah. Cateringnya dari Dapur Dapur Santri. Santri. 100% Masuk murni, 5 iklan hari ini. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.